jujur saya waktu semester 1 itu ketakutan itu. Mengapa? Karena saya ini sudah masuk ke pertanian, akan tetapi saya tidak tahu gitu, tidak tahu dan tidak bisa gitu, tidak bisa untuk istilahnya kasarnya itu menanam. Masa iya gitu, saya tuh kuliah di pertanian, tetapi untuk menanam pun satu tanaman pun sangat susah gitu. Nah itu mungkin sedikit cambukan bagi saya dan bagi teman-teman yang belum memulai gitu. Nah jangan malu untuk memulai dan jangan ragu. Hai dulur, siapin headset dan selimutnya dan dengerin kami di podcast Agropedia. Kali ini aku tidak sendiri nih guys, aku ditemani oleh host tetapku yang sudah 3 episode menghilang. Ada Rido Setiohadi. Halo Rido. Yo, what's up yo? Balik lagi dengan saya Rido Setiohadi yang sudah menghilang 3 episode. Ya, Astagfirullah. Agropedia di ghosting Rido. Rido, kamu harus bertanggung jawab. Kali ini kita akan membawakan topik apa, Dok? Topiknya jurusan pertanian, kok nggak bertani? Wow. Kalau nggak bertani, ngapain tuh? Jadi topik ini kepikiran akibat adanya lebaran gitu. Ada pertanyaan dari saudara saat berkumpul gitu. Pas nanya jurusan apa? Jurusan pertanian. Lah, mana kok gak bertani? Wah, dari sana muncul ide ini gitu. Kalau Rido gimana lebarannya? Adakah saudara yang memberikan pertanyaan gitu? Alhamdulillah nggak ada. Wah, cuma ditanya. Keluarga Rido sangat open mind. Iya, kuliah lancar. Ditanya gimana, Dok? Kuliah lancar, alhamdulillah. Wah, simpel iya. Sekali keluarga Rido. Simple pasti. Tidak ada pertanyaan yang menjurus dan body shaping. Mantap. Nah, jadi untuk membahas topik ini gitu ya, Dok, kita sudah mendatangkan seorang pembicara untuk menemani kita berbicara ya, Dok. Iya, betul. Siapa tuh, Kang? Ada seorang yang memiliki ketampanan di bawah saya di Himagro. Waduh. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu pembicara yang merupakan salah satu sahabatku dari semester 1 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kaderisasi di Himagro. Ada Kang Andri Aradiansa. Halo Kang Andri. Ya, halo teman-teman Rido dan juga Kang Rafli. Iya, Kang. Sebelumnya, wow. Minal aidin wal faizin ya, Kang. Habis lebaran. Ya, minal aidin juga gitu. Teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan saya gitu banyak menyinggung hati kalian, terutama hatinya Kang Rafli gitu. Dimaafin nggak, Kang? Pasti dimaafin karena Andri adalah teman sejatiku. Wow. Kang Andri bagaimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana ini kabar dari Rido gitu di Jakarta dan juga Kang Rafli ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Rafli? Baik Kang Rafli? Alhamdulillah banyak tugas. Mantap. Kerjakan tugasnya. Oke. Hampir depresi. Mantap. Mungkin for your information ya guys ya. Kang Andri ini merupakan CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, yaitu hidroponik dari perusahaan Andri.Hidroponik. Nah, sebelum masuk ke topik nih Kang, gimana sih Kang awal mula memulai usaha tersebut gitu Kang? Oke, sebelumnya saya jujur sedikit malu gitu kalau misalkan ini dikatakan perusahaan gitu, karena menurut saya gitu konotasi perusahaan itu jatuhnya itu kayak besar gitu, kayak perusahaan yang kayak gimana gitu, tapi lebih enak lah kita panggil ini usaha kecil-kecilan aja gitu, karena saya rasa belum cukup besar juga gitu teman-teman. Itu mungkin. Nah, humble banget orangnya, humble banget. Ini bukan humble melainkan kenyataan gitu. Jadi awal mula saya istilahnya saya belajar hidroponik ini sebenarnya saya sudah mulai di semester 2 gitu.
Akan tetapi waktu itu baru sampai tahap persemaian. Itu mengapa? Karena memang di semester 2 itu saya rasa semester-semester yang memang sangat sibuk sekali gitu. Ditambah kuliah juga kan kita masih offline waktu itu, ditambah masih mabim juga itu, di mana zaman-zamannya Kang Ramli membungkuk 360 derajat itu di semester 2 gitu. Kemudian Punten Kang. dan selain itu juga di samping kuliah offline, di samping sibuk mabim juga, saya juga masih istilahnya masih peralatan juga masih belum memadai gitu, karena memang waktu itu tuh masih agak susah gitu kalau untuk mencari peralatan hidroponik gitu kalau misalkan offline. Beda halnya ketika kita menggunakan online shop. Itu mungkin itu jadi awal mula itu saya di semester 2 hanya saja baru sampai penyemaian. Nah kemudian saya di semester 3 itu mulai serius gitu. Jadi saya butuh butuh 1 semester lah saya untuk serius gitu. Karena memang didukung dengan kuliah online juga gitu. Karena bagi saya lebih banyak waktu lah gitu di semester 3 itu. Itu waktu saya mulai serius gitu. Jadi sedikit-sedikit saya mulai belajar lagi gitu dari awal penyemaian sampai ke panen. Itu di semester 3. Nah, kemudian kurang lebih sekitar 3 bulan itu saya mulai membuat semacam kayak dari pipa. Nah, dari pipa itu kan lumayan itunya bisa menghasilkan beberapa lubang dan alhamdulillah gitu dari situ saya belajar menjual kecil-kecilan, itu bisa lewat tukang sayur dan lain sebagainya. Nah itu di 3 bulan ketika semester 3. Nah, kemudian itu mungkin awal mula saya gitu belajar di hidroponik. Tapi bagi saya gitu selain alasan ya menambah uang jajan, istilahnya mencari uang jajan pun sebenarnya ada alasan lain ketika saya belajar untuk berhidroponik ini gitu. Karena jujur di daerah saya itu memang mayoritas itu berprofesi sebagai petani gitu. Akan tetapi yang memang petaninya itu masih berbasis konvensional, itu masih belum mengenal adanya hidroponik itu kalau di daerah saya. Jadi bagi saya sendiri gitu, dan mayoritas petani di daerah saya itu bisa dikatakan sudah lansia gitu, tidak adanya pemuda-pemuda yang memang konsen di bidang pertanian gitu. Nah itu mungkin yang mendasari mengapa saya belajar hidroponik. Yang pertama memang saya ingin sedikitnya merubah pandangan masyarakat di sini bahwasanya pertanian ini tidak melulu tentang kotor, tidak melulu tentang sawah. Dan alhamdulillah teman-teman, ketika saya sudah berjalan beberapa bulan dari semester 3 itu di sini tuh ada orang yang memang mengikuti saya dalam membuat semacam kayak instalasi hidroponik gitu. Jadi istilahnya alhamdulillah gitu. Jadi membuka pandangan orang juga gitu di sini bahwasanya pertanian ini tidak selalu tentang sawah, tidak selalu tentang kotor, tidak selalu tentang panas. Nah itu mungkin yang menjadi awal mula atau yang mendasari gitu mengapa saya belajar di hidroponik ini. Hingga saya rasa untuk saat ini gitu hidroponik ini sudah menjadi passion gitu bagi saya gitu. Wow, mantap sekali Kang Andri. Mulai belajar dari semai menyemai, dari ya belajar lah pokoknya dari awal itu belum ngerti sama sekali sampai bisa menghasilkan usaha kecil-kecilan gitu. Lumayan lah kalau dijual ke tukang sayur ya Kang ya. Ya bisa. Dan Betul, juga betul. hebatnya gitu, Kang Andri bisa menjadi pelopor gitu bagi orang-orang lain. Mantap sekali. Bener sih, Nah, banget. Saya tuh sebagai salah satu teman dekat Kang Andri gitu, Idih. aku di jurusan agroteknologi gitu, merasa Mantap. sangat bangga sekali gitu, Sohib. karena sangat mengikuti proses Kang Andri gitu. Widih. Dimana kita saat itu bareng-bareng dimana mengikuti lomba gitu dari salah satu kegiatan gitu di Himagro, ada lomba mengenai bertani gitu. Aku Wow. membawa tema di sana mengenai hidroponik dan bersama Kang Sama Kang Andri Andri juga gitu sebagai Wow. salah satu orang itu yang baru memulai hidroponik. Mantap. Saya juga
memulai itu Ridho Wah. usaha hidroponik, tetapi gagal. Waduh. Pakcoy saya dimakan ular. Kasihan sekali. Nutrisi tidak ditambah. Mantap, pasti lupa Kang Ramli ngasih nutrisinya. Tapi Dok, Ya. enaknya memulai hidroponik itu pasti dipuji oleh tetangga. Kenapa Wah, tuh? saya itu daekan. Seperti keren Mantap. sekali gitu. Nah, itu. Nah, cenah dina air, wah. Menjadi hal pembeda itu. Betul sekali sih itu. Hidroponik bisa menjadi hal pembeda sih sebenarnya dalam bertani ya. Karena kan Ya, umumnya orang-orang tahu pertanian itu cuman ya harus di tanah, harus di lapangan yang besar, membutuhkan lahan yang besar gitu. Ya sebenarnya sih nggak juga gitu. Ada teknologi yang namanya teknik baru lah, yang namanya hidroponik gitu. Gimana nih Kang Rafli ini? nah gitu, mantap Dok. Jadi Iya. seperti yang aku katakan gitu tadi, bisa menjadi ciri kita sebagai mahasiswa pertanian gitu dengan berhidroponik gitu. Betul banget. Biar tetangga-tetangga tidak pada julid. Nah, mungkin langsung aja ya Kang ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kang Andri setelah lulus ini apakah akan konsen terus di bidang pertanian ini Kang? Di bidang tani gitu. Oke, nah terkait pertanyaan ini jujur saya belum tahu gitu, belum tahu ke depannya seperti apa. Apakah nanti setelah lulus di di kampus dari jurusan pertanian ini, apakah saya akan tetap konsen di bidang pertanian atau tidak gitu kan? Tapi kalau untuk niatan sih ada gitu, ada karena jujur saya juga terpantik oleh akang saya gitu, Kang Ilman Fahmi waktu itu. Beliau pernah berkata gitu, ketika saya lulus dari pertanian gitu, saya harus jadi petani gitu. Nah itu mungkin istilahnya sedikit hamparan itu untuk saya, bahwasanya saya rasa saya patut gitu untuk mengikuti jejak dari Kang Ilman Fahmi ini gitu. Itu mungkin Dok. Tapi untuk kedepannya saya kurang tahu gitu, apakah saya akan konsen ataukah saya akan bertindak haluan gitu. Tapi untuk niatan saat ini sih memang ke situ gitu, memang konsen di bidang pertanian itu Dok. Oke, berarti untuk saat ini masih konsen ya Kang ya di bidang tani ya. Mungkin kedepannya belum tahu, mungkin bisa jadi di belakang layar gitu, atau menjadi ya seenggaknya yang bakal membuat apa ya namanya ya peraturan-peraturan untuk petani gitu. Bisa jadi Nah, Dok, ya Kang Kang. Andri itu sebagai Betul. salah satu ciri-ciri mahasiswa yang lulus PKMP, Dok. Mantap banget. Bisa karena memiliki keinginan jadi petani. Betul Mantap sekali. Mantap lah pokoknya. Masih ingat-ingat kata-kata Kating. Kalau yang belum ada niat harus ikuti PKMP lagi. Betul banget. Ngikutin PKMP lagi. Asli Dok, harus PKMP lagi. Kalau Rido juga ada niatan kah jadi petani? Asal dari Jakarta. Wah, tidak sepertinya. Enggak. Tidak lolos Waduh, PKMP. udah. Wah, ada lolos Dicoret langsung. PKMP. Coret langsung. Jangan dikasih jaket. Ya. Astagfirullah. Jangan dong. Kan Sensitif sekali pertanyaan Anda, Bung. di bidang pertanian kan nggak harus jadi petani juga dong. Bisa saja jadi yang mengurus di atas gitu, yang mengurus petani-petani yang peraturan-peraturan petani yang bakal diaplikasikan di lapangan gitu loh. Bisa jadi penyuluh kan, betul juga kan? Bisa dong. Bisa jadi pegawai bang. Ya udah daripada kemana-mana lagi nih Kang ya, kita harus ini pertanyaan pamungkas nih, mantep banget deh. Nah, sesuai topik ya dok. Wah iya banget ini, Kang Andri banget pertanyaannya nih. Pendapat Kang Andri nih mengenai lulusan pertanian yang nggak konsen di bidang pertanian gitu, setelah lulus dari perkuliahan gitu, misal kerja di bank, kerja di mana gitu, apakah harus ikut PKMP lagi? Wah, biar Gini konsen teman-teman, gitu. sebenarnya
sebenarnya jujur gitu, saya takut gitu untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Waduh. Karena nantinya takutnya ada serangan-serangan gitu. Tapi gak apa-apa gitu. Sebenarnya mungkin akan lebih enak itu dijawab oleh orang yang memang udah lulus dari udah lulus dari pertanian, udah lulus dari jurusan pertanian. Tapi gak apa-apa lah, saya mencoba menjawab dari sudut pandang seorang mahasiswa yang belum lulus, karena saya masih semester 6 juga, dan saya mencoba ya mencoba menjawab, mudah-mudahan tidak ada serangan gitu pada Kang Rafli terutama. Nah, sebenarnya mengenai lulusan pertanian yang memang istilahnya nantinya tidak konsen di bidang pertanian itu, bagi saya itu tidak menjadi masalah gitu. Karena bagi saya ada dua kriteria seorang yang mempunyai pekerjaan. Yang pertama, orang yang bekerja sesuai dengan minat atau sesuai dengan interestnya. Dan yang kedua ini, orang yang bekerja tidak sesuai dengan minat. Nah, kita asumsikan bahwasanya lulusan pertanian itu mempunyai minat di bidang pertanian. Akan tetapi ketika di lapangan, ketika mereka terjun ke lapangan, ke dunia pekerjaan, kan itu tidak selalu tentang minat gitu. Mungkin ada beberapa orang yang bekerja sesuai dengan minat. Nah, itu mungkin menjadi suatu keberkahan tersendiri gitu. Beda halnya ketika orang yang memang tidak bekerja tidak sesuai dengan minat. Nah, itu mungkin bukan tidak berkah, tapi memang patut disyukuri. Hanya saja mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu. Nah, bagi saya sendiri tidak menjadi masalah, karena faktor di pekerjaan itu bukan hanya ditentukan dengan minat, bukan hanya ditentukan oleh minat gitu, melainkan banyak sekali faktor-faktor yang menentukan apakah orang tersebut nantinya sebagai lulusan pertanian ini akan bekerja di bidang pertanian ataukah tidak gitu. Itu mungkin. Akan tetapi ketika orang yang sebagai lulusan pertanian gitu tidak konsen di bidang pertanian, akan tetapi mempunyai minat di bidang pertanian, nah itu mungkin bidang pertaniannya itu bisa dijadikan sebagai sampingan gitu, atau bisa dijadikan hobi gitu. Dalam artian ketika orang yang memang bekerja di luar bidang pertanian tetap merasakan, tetap melakukan, tetap mempekerjakan gitu pekerjaan-pekerjaan yang berbau pertanian, walaupun itu tidak menjadi pekerjaan yang utama. Itu mungkin Rido. Wah, pendapatnya mantap sekali ya. Jadi ya, menurut Kang Andri, mengenai lulusan yang nggak konsen di bidang pertanian ya, disyukuri saja lah gitulah. Karena ya kita nggak tahu apa yang ada di belakang mereka gitu. Ada dorongan apa lagi gitu. Kan kita nggak tahu. Bisa jadi dari dorongan keluarga yang harus maksudnya yang ingin anak itu bekerja tidak di bidang pertanian gitu. Bisa jadi ada dorongan-dorongan lain gitu berarti ya. Ya Kang ya, Kang Rafli? Enggak ya. Apa Kang? Ya gitu, kalau kita lulusan pertanian adalah dikit-dikit yang menyinggung soal pertanian gitu ya Kang Andi. Meskipun nanti lulusan pertanian gitu tapi tidak bekerja di bidang pertanian, tapi seenggaknya adalah yang menyinggung dikit. Paling-paling di depan rumah atau nanam-nanam pohon gitu. Jadi ada kaitannya dikit sehingga ilmu yang kita pelajari itu masih bisa dipakai gitu dong. Betul banget sih, benar sih, betul. Terus yang bisa saya ambil gitu dari itu berlaku. dari pendapat Kang Andre gitu. Ketika kita memiliki minat tapi kita tidak memiliki potensi gitu, jadi tetap saja harus seimbang gitu, minat dan juga potensi. Jadi pekerjaan yang nantinya kita lakukan agar sesuai gitu. Betul nggak Kang Andre? Iya, benar. Betul. Beda lagi ketika orang lulusan pertanian akan tetapi tidak mempunyai minat di bidang pertanian gitu. Contohnya misalkan contohnya Kang Rafli. Nah itu kan susah gitu, kami kan emang gak punya niat di bidang pertanian maksudnya gitu mungkin. Kang Rafli mau jadi PNS. Iya, tapi pegawai saya memiliki minat menjadi pegawai negeri Selipi. Waduh. Saya ingin setelah duhur tertidur. Mantap.
Nah, jadi gitu dari pendapat Kang Andri ya dong. Iya, dari 4 pertanyaan yang sudah dijawab dengan wow, cuak, mantap. Nah, jadi gini kesimpulannya teman-teman. Kalau menurut aku gitu, memang gitu tidak apa-apa gitu, tidak lulusan pertanian kok gak bertani gitu, tidak apa-apa. Meskipun kita memang jurusan pertanian, tapi kita sekarang gitu masih belum konsen gitu di bidang pertanian. Kita jangan iri gitu melihat teman-teman lain yang sudah konsen di bidang pertanian, karena setiap manusia memiliki prosesnya masing-masing gitu. Toh prospek kerja di bidang pertanian tuh gak cuma bertani aja gitu, jadi jangan insecure juga gitu. Iya sih, Ya benar. dok. Iya bener sih, betul juga sih. Kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu nanti saya punya usaha pertanian. Nah, amin. Amin. Usaha pupuk organik. Waduh, pengennya ternak lele. Waduh. Waduh. Ternak lele suram dok. Aku sudah pernah suram. Malah rugi. Waduh. Gitu teman-teman, ingat Dokter Tirta dokter tapi jualan sepatu, aman-aman saja, tidak dihujat Iya. netizen. Betul. Jadi tenang saja, selalu ada rezeki masing-masing. Betul sekali. Gitu teman-teman. Iya. Nah, kalau Kang Rafli tadi dokter Tirta aja dokter, tapi usahanya itu di bidang sepatu. Masih banyak lagi kan orang-orang kayak gitu. Jadi ya siapa tahu nanti kalian jadi kuliah di bidang pertanian mempunyai usaha yang lain gitu. Jadi ya nggak perlu takut gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Ingat, Dokter Tirta memakai kata dokter di Instagram, tapi tetap saja sekarang tidak menjadi dokter, malah dagang sepatu. Jadi tenang saja teman-teman. Teman-teman yang hanya pertanian tidak membawa gelar pertaniannya, tenang saja. Itu jangan takut meskipun sekarang belum konsen di bidang pertanian. Tapi nanti untuk di masa depan, karena sejak PKMP gitu kita sudah ditekankan agar kita bisa konsen di bidang pertanian. Karena kita tahu Indonesia itu negara apa dok? Negara apa Indonesia? Negara berkembang. Negara agraris. Negara agraris maksud. Negara agraris. Ya, saya tidak kan Nah, negara gitu. berkembang juga. Nah, bener. Negara penghutang juga. Waduh. Nah, jadi gitu teman-teman. Sebagai pemuda dan milenial gitu yang akan meneruskan estafet nantinya gitu untuk Indonesia ini. Jadi kita harus seenggaknya sebagai lulusan pertanian, kalau bukan kita siapa lagi ya dok? Iya betul juga sih ya. Betul. Kalau bukan kita nyebatur gitu dok. Ya bodoh amat. Bener sih. Bener. Mungkin dari Kang Andri ada closing statement? Iya Kang Andri. Anjay, closing statement. Mungkin dari saya gitu sedikit untuk teman-teman gitu, takutnya dan dari teman-teman ini ada yang istilahnya istilahnya mempunyai pengalaman yang sama dengan saya gitu. Jujur saya waktu semester 1 itu istilahnya mempunyai ketakutan gitu. Mengapa? Karena saya ini sudah masuk ke pertanian kan, tetapi saya tidak tahu dan tidak bisa untuk istilahnya kasarnya itu menanam itu, entah itu menanam apapun. Jujur saya tidak bisa gitu. Ketika waktu saya semester 1 dan di semester 1 semester 2 itu ada ketakutan di diri saya sendiri gitu. Maksudnya masa iya gitu saya tuh kuliah di pertanian tetapi untuk menanam pun satu tanaman pun sangat susah gitu. Nah itu mungkin sedikit cambukan bagi saya dan bagi teman-teman yang belum memulai gitu, entah itu mahasiswa baru ataupun mungkin rekan seangkatan saya atau mungkin rekan di bawah angkatan saya gitu. Silahkan segera mulai gitu. Banyak sekali media-media untuk belajar, entah itu YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu. Bahkan bisa juga nanya-nanya ke teman-teman yang memang sudah memulai gitu. Seperti saya, jujur saya waktu itu
memulai hidroponik itu pun yang di semester 3 itu saya nanya-nanya juga gitu kepada teman-teman yang sudah berkecimpung gitu di dunia hidroponik. Istilahnya jangan malu untuk memulai dan jangan ragu untuk memulai. Itu mungkin. Terima kasih teman-teman. Mantap sekali. Jangan Pokoknya ragu, mulai. jangan takut akan gagal, karena gagal akan tetaplah gagal. Ya dong. Gagal itu ya gagal sih, benar. Gagal bukan sukses yang tertunda, bukan gagal mah gagal, weh. Itu. Buat pelajaran gitu. Nah, itu paling gagal adalah pengalaman, nah itu baru Iya, benar. betul. Ya dong. Betul. Mantap sekali pembicara kita kali ini gitu. Terima kasih kepada Kang Andri Ardiansah sebagai sahabat sejatiku. Wow. Waduh, soulmate. Soalnya sejak dari semester Wow. berapa ya tadi? Iya, zamannya Kang Rapli itu bungkuk 360 derajat. Ya udah guys, mungkin segitu dulu dari episode Agropedia kali ini. See you on the next week. Next week ya? Iya, next week. Pada tanggal berapa, Kang? 30 ya, Kang? Iya. Next 10 day, next 10 day. Next 10 days. Next 10 days 10 days. again. Jangan lupa di episode depan akan ada titip salam dan titip semangat juga. Oh, ada titip salam, titip semangat. Ya udah. Yo, Gitu. Wow. Kang Andri pengen disalamin. Oke, mungkin segitu aja ya. See you on the next day, next week, next time, next episode from this podcast Agropedia. See you guys. See you. Jangan lupa buat klik subscribe, like, Oh, iya. dan komen. Komen. Iya. Karena betul. subscribe itu gratis. Gratis, free. Dadah, bye. Dadah. Dadah, guys.